Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin kita pernah mengalami momen di mana kita berada di tengah keramaian, di sebuah pesta, di pusat perbelanjaan, atau bahkan di gereja, di mana saudara setiap minggu mengunjunginya. Namun di dalam hati, kita justru merasakan kesepian yang paling dalam. Seolah-olah ada sebuah tembok kaca yang memisahkan kita dari semua orang. Kita tersenyum, ya, kita tersenyum, tetapi hati kita menjerit. Kita berbicara, ya, kita berbicara, tetapi tidak ada yang benar-benar mendengar setiap kehidupan kita semua, jeritan hati kita. Kita tersenyum, tetapi hati kita menjerit. Kita berbicara, tetapi tidak ada yang mau mendengar. Jika kalian pernah merasakannya, kalian tidak sendiri. Hari ini firman Tuhan datang bagi kita yang kadang merasa terasing di tengah-tengah keramaian dunia, untuk mengajak kita menemukan jawaban atas jeritan hati yang paling sunyi di dalam setiap kehidupan kita semua. Sebuah kehadiran yang lebih dekat dari nafas kita sendiri, yang dapat mengubah kesepian kita menjadi tempat pertemuan yang paling intim dengan Dia, yaitu Allah yang kita percaya dalam Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa membayangkan sebuah kapal kecil di tengah lautan yang gelap gulita. Ada ombak yang besar menghempas, angin menderu, dan nahkoda kapal itu sendirian. Dia memiliki semua peralatan navigasi, tetapi dalam setiap kegelapan yang pekat di laut itu, semuanya tampak tidak berguna. Saudara, perasaan itulah yang disebut kesepian. Gelap, sendirian, takut akan apa yang tersembunyi di balik gulita itu, atau di balik gelap gulita. Mungkin saat ini kehidupan kita terasa seperti kapal itu. Namun ada sebuah kabar baik yang ingin saya sampaikan. Ada seorang yang sudah naik ke kapal kita semua tanpa kalian sadari. Dia adalah sang navigator ulung. Dia adalah sang kapten kapal yang mengetahui seluk-beluk laut kehidupan kita masing-masing. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita menyadari kehadirannya di kapal kita semua, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, kesepian itu terkadang aneh. Bisa datang tiba-tiba. Habis kita memposting makanan yang enak di media sosial, dan lalu kemudian kita dapat banyak like dari postingan kita. Tapi begitu ponsel diletakkan, HP kita diletakkan, ruangan itu tiba-tiba terasa sangat sunyi. Atau seperti ketika kita sedang mengantri di bank, di loket, di mana saja, lalu kalian mengambil ponsel dan scroll, padahal tidak ada notifikasi baru, hanya agar kelihatan sibuk dan tidak sendirian dalam kehidupan kalian semua. Kita seolah-olah berkata kepada dunia, lihat, saya ini baik-baik saja kok. Saya punya teman digital dalam setiap kehidupan saya. Tetapi Tuhan melihat kita dan mungkin tersenyum lembut. Nak, kamu ini sedang mencari tempat yang salah. Atau kamu ini sedang mencari di tempat yang salah. Aku ini ada di sini. Kamu tidak perlu pura-pura. Kamu bisa unfollow dunia ini sejenak dan follow Jesus. Aku jamin, kata Tuhan Yesus, fit kehidupanku akan memenuhi jiwamu. Saudara, hari ini mari kita berbicara bagaimana mengikut Tuhan dalam keseharian, sehingga kita tidak lagi bergantung pada like dunia untuk merasa dicintai dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, di dalam Mazmur 23, ya, yang tadi banyak orang senang juga ayat ini, ya, Mazmur 23 ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan hidup pelayanan, dalam setiap kehidupan kita semua, baik ketika kita bekerja, melayani, dalam setiap kehidupan kita semua, saudara, seringkali juga kesepian itu menghampiri setiap kehidupan kita semua.
termasuk orang yang percaya, orang yang tidak percaya. Kesepian bukan hanya sekedar perasaan sendirian. Ini adalah rasa hampa yang dalam, perasaan terisolasi, seolah-olah tidak ada yang benar-benar memahami beban kita di tengah-tengah keramaian. Di antara banyak teman, bahkan dalam keluarga kita sekalipun, saudara, hati bisa merasakan kesepian yang mencekam. Tetapi hari ini firman Tuhan menyampaikan kabar baik. Kesepian dapat diatasi melalui pengalaman akan kehadiran Tuhan yang nyata dalam keseharian kita. Yang pertama, untuk mengatasi kesepian dengan kehadiran Tuhan. Saudara, yang pertama kita mau belajar kesepian itu pengalaman manusiawi. Dan itu juga dikenal atau ditulis di dalam Alkitab. Kesepian adalah pengalaman manusiawi. Saudara dan saya tidak sendirian dalam merasakan kesepian. Para tokoh Alkitab pun mengalaminya. Elia di dalam 1 Raja-Raja 19. Setelah kemenangan besar di Gunung Karmel, dia diancam oleh Isabel. Ya, ia lari ke padang gurun dan berkata, aku ini seorang diri saja yang masih tinggal. Bahkan dalam kelelahan dan ketakutan, ia merasa sendirian menanggung beban dan dia mau mati dalam setiap kehidupannya. Saudara, padahal dia habis menang besar, mengalahkan nabi-nabi palsu pada saat itu, tapi diancam oleh seorang perempuan yang berkuasa pada saat itu. Dia takut. Saudara, Daud juga demikian di dalam Mazmur 142. Saat dia dikejar-kejar dan bersembunyi di gua, dia dikejar-kejar oleh Saul, dia berseru, perhatikanlah kiranya bahwa tidak ada seorang pun yang mau kenal aku, tidak ada seorang pun yang mau memperhatikan aku. Ia merasa tidak ada tempat untuk berlindung dari kejaran Saul ini. Saudara, Daud pun juga pernah mengalami kesepian seperti Elia mengalami kesepian. Bahkan Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-16 menjelang akhir hidupnya ia menulis, pada waktu pembelaanku yang pertama tidak ada seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Bahkan seorang hamba Tuhan yang hebat pun, penginjil yang Tuhan pakai pun bisa mengalami perasaan kesepian dan ditinggalkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mengerti perasaan kita. Kesepian bukanlah aib atau dosa. Itu adalah sinyal dari jiwa kita yang merindukan hubungan yang lebih dalam. Tapi hubungan itu pertama-tama tentunya dengan Sang Penciptamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab dengan jujur mencatat perasaan kesepian yang dialami oleh orang-orang dekat dengan Tuhan di dalam setiap hidup mereka. Ini menunjukkan bahwa merasa sepi bukanlah tanda lemah iman atau berdosa. Termasuk tadi Elia, setelah kemenangan spektakulernya di Gunung Karmel, dia justru mau diancam, dibunuh oleh Ratu Isabel. Dia mengalami kelelahan fisik dan emosional yang begitu luar biasa. Dia lari ke padang gurun dan berseru kepada Tuhan dan dia mau mati. Demikian juga dengan Daud. Dia bersembunyi dalam gua-gua dikejar oleh Raja Saul yang ingin membunuhnya. Dalam keputusasaan ia menangis. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan aku. Tidak ada yang peduli dengan jiwaku. Ia merasa tidak ada tempat berlindung dan tidak ada yang membela. Saudara, tokoh-tokoh ini pernah mengalami hal ini. Allah mengerti sepenuhnya perasaan kesepian dan juga keterisolasian kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kesepian bukanlah hal yang asing bagi Tuhan. Dengan mencatat pergumulan para nabi dan rajanya, firman Tuhan melegitimasi perasaan kita dan mengundang kita untuk membawa kesepian kepadanya. Ya, gak apa-apa kalian kesepian. Setiap tokoh-tokoh Alkitab pun mengalami hal yang sama. Dan firman Tuhan mengizinkan perasaan kita dan mengundang kita untuk membawa kesepian kita kepadanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Elia, seperti yang dilakukan oleh Daud, kesepian adalah sinyal bagi jiwa kita yang diberikan Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan hubungan yang lebih dalam, pertama-tama dengan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Jangan menyembunyikan ketika saudara mengalami kesepian.
Saat kita merasa sepi, jangan berpura-pura kuat. Jangan berpura-pura kuat atau malu mengakuinya bahwa kita sedang kesepian. Walaupun teman di medsos kita sampai ribuan jutaan, tetapi mereka tidak ada yang mendengar curhatan kita. Saudara bisa katakan dengan jujur, Tuhan, aku ini merasa sangat sendirian. Aku merasa sepi. Saudara jangan sembunyikan. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan dalam kehidupan. Bacalah Mazmur. Ketika kamu tidak memiliki kata-kata di dalam setiap kehidupanmu, bacalah Mazmur. Entah itu Mazmur 23, Mazmur 34, Mazmur 42, Mazmur 139. Saudara, kamu akan menemukan teman-teman seperjuangan yang memahami perasaanmu. Dan pada akhirnya menuntunmu dari keluh kesah kepada pujian kepada Allah yang hidup. Amin teman-teman semua. Ayo. Mungkin kita bingung mau berkata-kata apa ketika kita menyembah. Ketika kita mungkin datang kepada Tuhan lewat setiap doa. Bacalah Mazmur yang tadi Pastor Yesus sampaikan. Saudara, jangan sembunyikan perasaanmu. Ya, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Dan bacalah Mazmur, kamu akan menemukan teman-teman seperjuangan dalam setiap kehidupanmu. Ya, untuk mengisi kesepian-kesepian di dalam setiap kehidupan kalian semua. Yang kedua, saudara, untuk mengatasi kesepian dengan kehadiran Tuhan. Tadi saya sampaikan, ingat ya, kesepian itu pengalaman manusiawi yang juga diakui oleh Alkitab. Dan yang kedua, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dalam mengatasi kesepian, saudara, ada janji kehadiran Tuhan. Ada janji kehadiran Tuhan. Inilah kebenaran yang mengubah setiap realitas kesepian itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Alkitab dipenuhi dengan janji kehadiran Tuhan. Ini bukan hanya sekedar teori di dalam kehidupan kita semua. Entah itu teori teologis, entah itu teori dalam pengetahuan kita. Tetapi ini kebenaran yang dapat mengubah realita perasaan kita. Bahwa ada janji kehadiran Tuhan, janji penyertaan Tuhan. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 11 atau Ibrani 13 ayat yang kelima. Saudara, ini adalah janji yang diulang-ulang. Ya, diulang-ulang berkali-kali sepanjang Alkitab. Di Ulangan 31 ayat 6, Yosua 1 ayat 5. Tuhan berjanji untuk tidak pernah dalam kondisi apapun meninggalkan saudara dan saya. Dia hadir di dalam setiap hidup saudara dan saya. Inilah janji penyertaan Tuhan yang pertama. Saudara, ada janji kehadiran Tuhan. Yang kedua, ada janji melalui namanya. Dalam Imamat 26 ayat yang ke-12, aku akan hidup di tengah-tengahmu, Tuhan berkata kepada orang Israel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, namanya adalah Immanuel. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Namanya adalah Immanuel, bukan Immanuel yang seperti ya teman-teman semua ya, namanya Kristen tetapi melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan sebagai orang Kristen. Saudara, kita rindu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Immanuel artinya Allah menyertai kita. Allah menyertai saudara dan saya. Yesus sendiri menjelang kenaikannya dia berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam Matius 28 ayat 20. Saudara, janji ini adalah fondasi bagi iman kita. Ketika perasaan kesepian datang, kita harus berpegang kepada kebenaran ini. Bukan pada perasaan yang sementara dan bisa menipu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Inilah yang kedua. Saudara, janji kehadiran Tuhan. Janji Tuhan bukanlah slogan yang kosong, tetapi jaminan yang teguh yang menjadi fondasi iman kita. Terutama ketika perasaan menipu di dalam setiap hidup saudara dan saya. Musa, Yosua, ya, itu juga pernah mengalami. Sebelum Musa wafat, Yosua akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Lalu kemudian Tuhan berjanji kepada mereka berulang kali, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, janji ini diberikan di tengah-tengah situasi yang menakutkan dan tidak pasti pada kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Saudara,
Bahkan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Yesus juga meninggalkan janji pamungkas bagi semua, bagi saudara dan saya, murid-muridnya, para pengikut-pengikutnya. Aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Saudara, kata senantiasa itu berarti setiap saat. Kata senantiasa itu berarti tanpa jeda. Kata senantiasa itu berarti selamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kehadiran Tuhan adalah sebuah fakta dan janji yang tidak tergantung pada perasaan atau keadaan kita. Dia adalah Immanuel. Dia adalah Allah yang menyertai kita. Bapak, Ibu, teman-teman semua, sahabat-sahabat Pastor Deso, ya anak-anak Allah dimanapun kalian berada. Realitas tertinggi kita bukanlah kesepian yang saudara dan saya rasakan. Tetapi realitas tertinggi kita adalah kebenaran bahwa Dia hadir dalam setiap kehidupan saudara, di rumah kita masing-masing. Dia hadir memenuhi setiap kehidupanmu dan keluargamu. Dia hadir memenuhi setiap kehidupanmu dan anak-anakmu, pasanganmu, orang-orang yang kau kasihi. Dia hadir, ya ada bersama dengan saudara dimanapun saudara ada. Ya, baik yang ada di Jawa Barat, di Jakarta, Jawa Tengah, Timur, Sulawesi, Kalimantan, Pulau Sumatera, Papua, Bali, dan lain sebagainya. Dia hadir di dalam setiap kehidupan saudara dimanapun saudara ada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebenaran bahwa Dia ada di sini bersama dengan kita. Dia Immanuel. Iman kita berdiri di atas janjinya yang tidak berubah. Bukan di atas gelombang perasaan yang sering kali naik turun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari pada kesempatan saat hari ini saya mau mengajak setiap kehidupan saudara, jangan mempercayakan hidupmu kepada gelombang perasaan yang naik turun itu. Saudara, seringkali perasaan kita seringkali naik turun. Tapi belajarlah kita mendeklarasikan dengan iman. Saat kesepian menyerang, lawanlah dengan mengucapkan janji, ya, kepada Tuhan dengan suara yang lantang. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau berjanji tidak akan pernah meninggalkanku. Aku percaya Engkau ada di sini bersama denganku sekarang. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupanku. Saudara, katakan janji ini. Katakan komitmen ini saat kesepian menyerang setiap kehidupan kita semua. Tuhan, Engkau berjanji tidak akan pernah meninggalkanku. Aku percaya Engkau ada di sisiku selama-lamanya. Dari sekarang, terima kasih atas penyertaan. Saudara, itulah saat kesepian menyerang. Saudara bisa katakan di dalam setiap doa-doa pribadimu. Tulislah dan bawalah. Pilihlah satu ayat tentang penyertaan Tuhan. Ya, seperti Mazmur 23 ayat yang keempat yang tadi kita baca. Saudara, tulislah ayat-ayat, ya, yang membuat saudara merasa disertai oleh Tuhan. Tulislah di secari kertas, di handphone kalian, ya. Itu bisa di display handphonenya, jadi ketika dibuka layarnya, ayat itu langsung mengingatkan saudara. Ya, tulis, simpan itu di notes handphonemu. Baca dan renungkan setiap kali perasaan sepi itu datang dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Itulah mengatasi kesepian atau cara mengatasi kesepian. Saudara, yang pertama saudara diingatkan kesepian itu pengalaman manusiawi. Dan banyak tokoh-tokoh Alkitab pun juga mengalami demikian. Saudara tidak sendiri. Yang kedua, saudara diajar, ya, janji kehadiran Tuhan yang akan mengubah setiap realitas setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita diingatkan Dia adalah Allah Immanuel. Dia Allah yang menyertai kita semua dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Inilah realitas tertinggi kita, bukan kesepian. Tetapi Allah yang beserta, Allah yang menyertai setiap kehidupan saudara dan saya. Dan selalu membela, menyediakan tepat pada waktunya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ini yang kedua, saudara diingatkan. Saudara, yang ketiga, mengatasi kesepian. Bagaimana caranya? Saudara, ayo kita praktekkan untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam keseharianmu. Praktekkan, rasakan kehadiran Tuhan dalam keseharianmu. Saudara, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita harus secara aktif melatih diri untuk menyadari kehadiran Tuhan setiap hari.
Daud, dia banyak masalah, tetapi Daud terus-menerus mempraktekkan percakapan dengan Tuhan dalam segala situasi. Dari keluh kesah dalam setiap kehidupan Daud hingga menjadi pujian yang penuh dengan sukacita. Dia menjadikan Tuhan sebagai sahabat dalam kesehariannya. Saudara juga bisa seperti itu. Waktu saya muda, ya ada seorang pendeta ngomong lewat khotbahnya, saya diingatkan pada saat itu. Ya dia bersaksi, ya bahwa dia kalau malam, kalau dia mau tidur atau ketika dia bangun tidur, dia bangun pagi-pagi, yang dia latih, ya Bapak Ibu Saudari, dia praktekkan percakapan dengan Tuhan. Ya karena kan Daud juga sampaikan seperti itu. Dia melatih, mempraktekkan. Dia seolah-olah merasa Tuhan ada di sebelah kirinya. Dia merasa seolah-olah Tuhan ada di dalam sebelah kanannya. Dan dia berbicara kepada Tuhan secara pribadi. Tuhan, hari ini aku ini lagi begini. Tolonglah Tuhan. Hari ini bantu aku dalam hal ini. Tolonglah ya Tuhan. Dan lain sebagainya. Dia mempercakapkan itu dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, mungkin pada saat waktu saya muda saya tidak mengerti kenapa hal itu. Ya, dia bilang Tuhan ada di sebelah kirinya, Tuhan ada di sebelah kanannya. Dia ngobrol bercakap-cakap. Dia membayangkan seolah-olah Tuhan hadir. Daud pun juga demikian. Saudara, Daud mempraktekkan percakapan dengan Tuhan setiap hari dalam segala situasi. Dan itu mengubah keluh kesahnya menjadi pujian dan penuh dengan sukacita. Saudara, jadikanlah Tuhan sebagai sahabat dalam keseharianmu. Paulus juga sama Bapak Ibu Saudari. Ia menasihati jemaat untuk bersukacita senantiasa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16. Ya dia mengingatkan jemaat. Dia menasihati jemaat. Untuk kalian itu bersukacita senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara, ini adalah pola hidup yang membuat kita harusnya menyadari akan kehadiran Tuhan dalam setiap hidup saudara. Kenapa kita bisa bersukacita di tengah-tengah masalah? Karena Tuhan. Karena hadirnya Tuhan. Kenapa kita tetap berdoa sekalipun Tuhan belum menjawab setiap doa-doa kita semua? Karena Tuhan hadir. Kenapa kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan? Karena kita tahu Tuhan ada. Kita menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ayo saya mau mengajak kita semua. Belajarlah seperti Daud. Belajarlah seperti Paulus dalam mempraktekkan, merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan saudara sehari-hari. Tuhan, ini bisnis lagi sepi, lagi amsyong nih Tuhan bisnisnya. Aduh Tuhan, tolong Tuhan, aku gak tahu harus gimana. Sampaikan di dalam hadirat Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan pasti membuka jalan-jalan berkat dalam hidupku dan keluargaku. Tuhan tidak akan pernah meninggalkanku. Engkau bersama denganku. Sampaikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, doa yang biasa-biasa mungkin secara manusia tidak dirangkai. Ya, seperti pendeta-pendetamu yang berdoa ketika di gereja dengan nada yang dirangkai dengan dinamikanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, dengan volume besar, nanti kecil, nanti besar. Ya, saudara nggak merangkai itu. Tetapi itu doa yang tulus di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pasti memberkati. Tuhan, kau tahu aku sakit. Dokter sudah memvonisku begini begitu. Tapi aku percaya engkau Allah yang menyembuhkan. Tapi sekalipun aku gak sembuh, aku tetap percaya aku dapat mengenakan tubuh yang baru nanti kelak. Ya, tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Seperti yang diajarkan Pastor Deso beberapa hari yang lalu. Aku tetap bersukacita, Allahku yang menyembuhkanku. Amin Bapak Ibu Saudari, sampaikan dalam hadirat Tuhan. Kalau saudara belum nonton, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara tonton di channel YouTube Pastor Deso mengenai tubuh kemuliaan. Sehingga saudara bisa bersuka cita dalam setiap kehidupan saudara. Sekalipun Tuhan tidak menyembuhkan, tapi kelak engkau dan saya akan mengenakan tubuh kemuliaan. Amin Bapak Ibu Saudari, tonton. Mungkin sudah keluar kemarin kan rilisnya di aplikasi sebelah Bapak Ibu Saudari, di aplikasi yang merah. Saudara bisa tonton itu dan saudara dapat berkat dari setiap pembelajaran kebenaran firman Tuhan mengenai tubuh kemuliaan. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo kita belajar mempraktekkan kehadiran Tuhan dalam setiap hidup saudara. Saudara, kehadiran Tuhan dapat dialami secara nyata melalui disiplin rohani
melalui pola pikir yang mengundang dia ke dalam setiap aspek kehidupanmu. Tuhan, aku disakiti sama pasanganku, tetapi aku percaya aku anak Allah. Pembelaanku datangnya dari Allah. Kalau dia menyakiti aku percaya engkau membelaku. Dan dia akan berhadapan dengan engkau. Kalau engkau dan saya, Bapak Ibu Saudari, anak-anak Allah, putri-putri Allah, ya pangeran-pangerannya Allah. Kita semua anak-anak Allah. Saudara, maka Bapa kita yang akan membela setiap kehidupanmu. Kalau ada orang-orang yang menyakitimu, saudara, Tuhanlah yang akan berjalan di depanmu. Nanti disentil tuh orang-orang yang nyakitin saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, karena dia Bapa yang membelamu. Saudara, ayo. Tuhan tidak hanya hadir di gereja, tetapi ia rindu terlibat dalam percakapan, dalam pekerjaanmu. Bahkan di dalam kesedihan kita yang paling sederhana sekalipun. Tuhan, aku belum memiliki keturunan. Aku belum memiliki jodoh. Aku belum memiliki pekerjaan padahal umur segini. Aduh Tuhan, gimana ya Tuhan. Saudara, bahkan di dalam setiap kesedihan-kesedihan kita yang paling sederhana, Tuhan hadir. Tuhan rindu untuk bercakap-cakap dengan kalian semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, belajarlah kita menjadikan hidup kita sebagai percakapan yang berkelanjutan. Saudara, belajarlah bercakap-cakap kepada Tuhan setiap hari. Ajak dia terlibat di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara lagi pergi jalan-jalan. Tuhan, ini viewsnya indah banget. Gunung, pantai, kota, aduh bersih banget. Udaranya, aduh enak banget. Ya sampaikan, Tuhan luar biasa ya. Tuhan menciptakan bumi ini. Bahkan ini di dalam satu bagian kota saja. Belum kota-kota yang lain, negara-negara yang lain. Bapak Ibu Saudari, ucapkan terima kasihmu kepada Tuhan. Tuhan, aku ini nervous banget. Hari ini aku mau presentasi di hadapan dosen. Aduh nervous lagi di hadapan teman-teman. Sampaikan. Aku mau presentasi terhadap bisnisku supaya tembus Tuhan. Tapi aku nervous. Tuhan tolong aku ya. Tenangkan hatiku supaya aku enggak nervous. Bapak Ibu Saudari, sampaikan. Ini melatih kesadaran bahwa dia benar-benar ada dan mendengar setiap doa-doamu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat hati kita mulai merasa sunyi, merasa sepi, putarlah lagu-lagu pujian, putarlah lagu-lagu penyembahan. Datanglah ke channel Pastor Ndeso kalau Pastor Ndeso lagi live. Ya Bapak Ibu Saudari, ini salah satu untuk saudara dan saya yang memiliki hati yang terkadang kita bisa sunyi. Fokuskan pikiranmu kepada siapa Tuhan, bukan kepada kesepianmu. Saudara, ayo kita putar pujian. Ini mengalihkan fokus kita dari diri sendiri kepada kebesaran Tuhan. Ayo kita setel penyembahan. Ayo setel firman Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Belajarlah memuji Tuhan di tengah-tengah kesesakan. Walaupun hati merasa sunyi. Saudara, ayo jangan mengurung diri. Jangan. Hadirilah persekutuan yang memberkati saudara. Hadirilah kelompok-kelompok kecil di gereja-gereja di mana saudara dibangun di atasnya. Atau saudara ikutilah channel Pastor Ndeso. Karena bagi saya gereja mau offline online sebenarnya sama saja. Saudara, tentunya kita rindu didoakan. Tentunya kita rindu mendengarkan pesan Tuhan. Kita rindu dikuatkan, kita rindu didoakan, dikuatkan. Ya, diperbaharui hati kita, disemangati dan lain sebagainya. Gereja itu harusnya seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, dan Pastor Ndeso khususnya lewat channel ini, rindu menjadi gereja setiap hari yang terbuka. Saudara, di sanalah kalian bisa mendengar pergumulan orang lain. Ketika ada orang-orang mau didoakan, Bapak itu sakit stroke, ibu itu sakit ini, rumah tangganya begini, istrinya begini, suaminya begini. Saudara, itu juga bisa menguatkan dalam setiap kehidupan saudara. Suamiku ternyata gak seperti itu, istriku gak seperti itu, rumah tanggaku gak seperti itu. Dan kita tetap bisa mengucap syukur. Ya, kita tetap bisa mengucap syukur. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mendengar pergumulan-pergumulan orang lain dan kita mendukung setiap hidup mereka, saudara, kita pun juga merasa didukung. Kadang ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan itu menggunakan pelukan, kata-kata dorongan atau tawa dari saudara seiman untuk menjadi perwujudan yang nyata dari pelukannya itu sendiri. Amin Bapak Ibu Saudari. Mungkin Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita rindu di dalam setiap kehidupan kita semua untuk datang kepada Tuhan. Tetapi
pada kesempatan saat hari ini, saudara, saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua. Saudara, seringkali pelukan-pelukan Tuhan ada di dalam setiap tawa saudara-saudara seiman kita. Ada di dalam setiap kata-kata dorongan saudara seiman kita semua. Saudara, itulah perwujudan nyata dari pelukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo, Pastor Deso mengajak kita semua untuk merenungi atau merenungkan setiap firman Tuhan ini, untuk mengatasi kesepian dengan kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Dan yang terakhir, saya mau tutup Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, dalam setiap hidup kita, untuk mengatasi kesepian dengan kehadiran Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk membuat keputusan. Apakah kita akan terus membiarkan kesepian itu menjadi ruang yang hampa, yang menakutkan, atau kita akan mengubahnya menjadi ruang tahta, di mana tempat di mana kita semua duduk bersimpu dan menemukan Raja kita di dalam tahta kasih karunia-Nya. Bapak Ibu, Yesus tidak berjanji bahwa semua masalah kita akan selesai, tetapi Dia berjanji, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Di dalam Dia kesendirian kita berubah menjadi keintiman, kepahitan kita diubah menjadi pujian, dan kegelapan kita menjadi tempat di mana terangnya bercahaya, yang paling terang di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, mungkin kita datang dengan hati yang hampa, tetapi jangan pulang dengan keadaan yang sama. Mungkin ketika kita mulai menonton channel Pastor Deso ini, ada perasaan-perasaan hampa, kekosongan, kesendirian dan lain sebagainya. Tetapi jangan saudara dan saya meninggalkan channel ini dengan keadaan yang sama. Yesus yang pernah disalibkan dalam kesendirian yang paling parah, Dia merasa ditinggalkan murid-muridnya, bahkan seolah-olah ditinggalkan oleh Bapaknya. Tetapi Dia telah menaklukkan kesepian itu bagi setiap kehidupan kita semua. Dia bangkit untuk menyertai kita sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Jadi saya mengajak kepada setiap hati yang merasa kesepian, Tuhan menawarkan obat penawarnya, yaitu dirinya sendiri, untuk menjadi sahabat sejati buat kalian semua. Tidak ada yang perlu kalian sembunyikan. Berikanlah hidup kalian yang lelah itu, yang sunyi itu, yang haus itu kepada Tuhan. Biarkanlah kehadiran Tuhan selalu nyata dan mengisi setiap sudut kegelapan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Biarkan Dia yang menjadi alasan kenapa saudara dan saya bangun setiap hari. Dialah yang menjadi alasan kenapa kita bisa tersenyum di tengah-tengah badai setiap hidup kita semua. Saudara, mari berikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, yang telah memberikan hidupnya sepenuhnya juga bagi kita, bagi saudara dan saya. Dan biarlah kebenaran ini memberkati kalian semua. Yang tentunya kalau kalian merasa atau sedang mencoba mengatasi kesepian dengan kehadiran Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa kami yang di surga, yang penuh dengan kasih karunia, kami datang di hadapan-Mu pada saat ini dengan segala kejujuran. Ada di antara kami yang hari ini hatinya remuk, merasa sendirian dalam setiap hidup mereka, merasa lelah berjuang seorang diri. Tetapi kami percaya hari ini Engkau mendengar setiap jeritan hati kami yang tak terucapkan itu. Oleh kuasa di dalam nama Yesus, kami menyatakan spirit kesepian, isolasi, keterasingan, biarlah Tuhan di dalam nama Yesus pergi jauh dalam setiap kehidupan kami semua. In the name of Jesus, pergi daripada setiap kehidupan kami semua. Biarlah setiap orang di sini Tuhan merasakan kehadiran Tuhan lebih nyata lagi setiap harinya. Penuhilah tempat-tempat yang sunyi itu dengan hadirat-Mu yang menghibur, yang memulihkan, yang memperbaharui setiap hati kami. Bapa, bukalah mata hati kami untuk melihat bahwa Engkau senantiasa ada. Di dalam mobil saat macet, Engkau ada. Di dalam kamar yang sepi, Engkau ada. Di tengah-tengah keramaian yang membuat kami tersesat, Engkau pun juga ada. Engkau ada di segala area kehidupan kami. Jadikanlah kesadaran akan kehadiran-Mu ya Tuhan, seperti nafas yang senantiasa mengisi kehidupan kami ketika kami menghirup.
mengeluarkan, menghirup, mengeluarkan nafas itu. Kami tahu kehadiran-Mu juga seperti itu. Yang Roh Kudus, sentuhlah setiap hati pada kesempatan hari ini. Pecahkanlah setiap belenggu rasa malu, rasa sakit hati, kekecewaan yang membuat kami menyembunyikan diri dalam kehidupan kami. Kami undang Engkau di dalam nama Yesus. Dan biarlah setiap hati yang kesepian itu, biarlah Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, setiap kami atau setiap kami semua dimanapun kami berada, keluar dari persembunyian. Seperti Engkau datang kepada Elia, memberikan kekuatan kepada Daud, memberikan kekuatan kepada Paulus. Berikanlah juga kami keberanian untuk membangun komunitas yang sejati di dalam tubuh Kristus. Pada hari ini kami memutuskan untuk tidak lagi mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, sukacita, air mata, kekuatan, kelemahan, bahkan di dalam setiap apa yang kami kerjakan, ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih kami percaya. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah menyelamatkan kami. Karena Engkau adalah sahabat yang tidak pernah meninggalkan kami. Mulai hari ini, pakailah setiap hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat dan penebus kami semua, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa kami yang di sorga. Setiap kita biarlah boleh diberkati oleh karena Tuhan. Jiwamu, pribadimu, hatimu, keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu diberkati oleh karena Tuhan. Setiap orang tuamu diberkati oleh Tuhan, mertuamu diberkati oleh Tuhan, kakek nenekmu diberkati oleh Tuhan, cucu-cucumu diberkati oleh Tuhan. Setiap apa yang kau kerjakan biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pulihkan setiap keadaan-keadaanmu, dari hati yang hancur, hati yang remuk Tuhan pulihkan. Bahkan dari sakit penyakitmu Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus Tuhan, terimalah berkat Tuhan ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Berkat rohani yang tidak ternilai ini dalam setiap kehidupan kita semua. Diberkatilah setiap hati itu yang menerima dengan imannya. In the name of Jesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, puji Tuhan, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini. Yang terberkati saudara bisa tulis, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Jangan lupa ya saudara, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Puji Tuhan. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Saudara jangan lupa siapkan air putih hangat buat kalian yang rindu didoakan ya. Khususnya buat kalian yang sedang terkena penyakit dalam setiap kehidupan kalian. Kalian bisa mengajak orang-orang yang juga terkena penyakit untuk minum ya air putih yang kita percaya boleh menjadi alat kesembuhan di tangan Tuhan. Bukan airnya yang memberikan kesembuhan, bukan minyaknya yang memberikan kesembuhan, bukan selampai daripada murid-murid Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan, tetapi ada kuasa Tuhan memakai setiap alat-alat ini. Saudara, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih bagi saudara yang sudah menulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat setiap tap-tap layarnya, buat setiap hati waktu yang saudara berikan, buat setiap saudara yang sudah mengikuti follow Pastor Deso di TikTok maupun di aplikasi yang merah. Saudara, terima kasih juga sudah subscribe di sana juga. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudari buat setiap gift-gift yang saudara berikan. Pastor Deso juga mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih juga buat kalian semua yang sudah mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso dengan memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, kolekte, apapun namanya. Saudara yang sudah mendukung ya, menunjukkan setiap dukungan-dukungan saudara lewat tiap pemberian-pemberian saudara. Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan-persembahan yang saudara berikan setiap harinya lewat pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Terima kasih. Biarlah semua hanya untuk puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terberkati lewat pelayanan Pastor Deso dan Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk ikut turut mendukung dalam memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, dan yang lain sebagainya dalam setiap kehidupan saudara. Kalau saudara Roh Kudus menggerakkan hatimu dan saudara terberkati lewat channel ini,
maka dukunglah dengan memberikan persembahan syukur. Ya, ada di link bio profil Pastor Deso di kiri atas, Bapak Ibu Saudari tinggal klik di sana. Ya, logo orange itu di atas Pastor Deso, saudara tinggal klik. Lalu kemudian di bio profil saya ada BCA atas nama istri saya yang saya sematkan di sana, dan juga lewat sosial bus. Jadi dua metode ini saudara dapat pilih untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Kalau saudara orang Indonesia, gunakanlah BCA karena lebih memudahkan. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika saudara sudah transfer dan saudara sudah memberikan persembahan syukur, jangan lupa untuk diinformasikan kembali kepada saya di channel TikTok. Ya, di chat. Ya Bapak Ibu Saudari, TikTok itu bisa ngechat juga ya Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara bisa sampaikan, Pastor, saya sudah memberikan nilai sekian. Ya, saudara memastikan persembahan saudara sampai, saya juga memastikan persembahan saudara sampai. Ya, karena di luar sana kan banyak penipuan. Ya, kita bisa transfer tapi tidak sampai juga bisa. Ya Bapak Ibu Saudari, nah makanya kita memastikan. Puji Tuhan, saudara, terima kasih. Jadi buat kalian yang terberkati dan Roh Kudus menggerakkan, dukunglah dengan setiap pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Bagi saudara yang tidak terberkati, Roh Kudus tidak menggerakkan hati, maka lupakan omongan saya ini. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ayo sebagai orang yang dewasa, kita dengan senang hati membayar makanan lezat di restoran karena kita tahu nilainya. Apalagi firman Tuhan yang kita terima setiap hari. Ia menyegarkan jiwa kita, Ia membersihkan hati kita, Dia membawa berkat-berkat yang tidak ternilai dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu, jika untuk hal duniawi kita rela memberi, membayar dan lain sebagainya, untuk masakan-masakan itu yang kita makan dalam kehidupan kita semua, terlebih seharusnya untuk setiap kebenaran firman Tuhan, ya, setiap pekerjaan Tuhan di ladang penginjilan. Saudara, belajarlah untuk turut mendukung dengan tulus. Mari kita berikan persembahan dengan kerelaan hati, karena ini adalah bagian dalam setiap kehidupan kita yang kita kerjakan dalam menggenapi misi Tuhan. Setiap kebaikan yang kita tabur akan kembali menjadi berkat yang lebih besar lagi dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, dengan berbagai kebaikan yang Tuhan punya, Dia sanggup memberkati setiap kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, jangan pernah ragu ketika saudara memberi untuk pekerjaan Tuhan, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Pasti hidup kita terpelihara. Tuhan tidak melihat jumlahnya, tetapi Tuhan melihat ketulusan hatinya. Karena jumlah dalam setiap kehidupan kita semua bisa berbeda-beda. Yang satu bisa dibilang kecil, yang satu bisa dibilang besar. Yang satu di sini memberikan sekian bisa dibilang kecil, tapi juga bisa dibilang besar. Berilah dengan kerelaan hatimu, ya, di mana Roh Kudus menggerakkan hatimu dan saya. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara terberkati, saudara bisa tonton terus channel Pastor Deso setiap paginya jam 7:30 pagi. Selasa dan Kamis dan Sabtu juga ada program baru, ya, untuk menjangkau Gen Z. Saudara bisa datang Selasa, Kamis, Sabtu, ya, malam hari sekitar jam 7-an malam. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati kalian semua. Biarlah kita semua rindu selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Oh iya, bagi saudara yang memberikan persembahan tadi, jangan lupa kalau saudara mau memberikan persembahan untuk pembukaan TK, ya, pembukaan TK lewat pelayanan Pastor Deso, karena kita membutuhkan biaya sekitar 50-100 juta. Saudara doakan supaya Tuhan cukupkan semua. Kalau saudara tergerak, saudara memberikan persembahan buat pembukaan TK ini, saudara dapat memberikan notes di dalam setiap transferan Bapak Ibu Saudari. Notesnya, Pastor, untuk pembukaan TK nilainya sekian. Ya Bapak Ibu Saudari, supaya saya tahu dan bisa mengarahkannya dengan baik, sehingga TK nanti bisa terbuka lewat pelayanan Pastor Deso, kalau saudara digerakkan Roh Kudus. Puji Tuhan. Saudara, terima kasih, ya, bagi kalian semua dimanapun kalian berada. Saudara, sekarang kita siapkan air putih hangat, khususnya bagi kalian yang sedang mengalami sakit. Mari kita angkat tinggi-tinggi air ini di hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhanlah pemberi kesembuhan bagi kita semua. Bapa di surga, terima kasih. Hamba berdoa buat setiap air putih yang sudah disiapkan oleh anak-anak-Mu. Bapa, berkati setiap gelas yang kami angkat ini. Biarlah Tuhan, ketika kami meminumnya, kami boleh dikuatkan, kami boleh disembuhkan. Setiap tubuh jasmani kami yang sedang mengalami sakit, pada kesempatan pagi hari ini, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna in the name of Jesus. Oleh bilur-bilur darah Yesus,
Tuhan menjamah area kepala kami yang sedang sakit. Tuhan menjamah setiap area leher kami yang sedang sakit. Tubuh kami, badan kami, tangan kami, jari-jari kami, kaki kami, paha kami. Bahkan setiap organ-organ tubuh di dalam setiap kehidupan tubuh kami yang sedang mengalami sakit. Tuhan, aku berdoa, oleh bilur-bilur darah Yesus Tuhan memulihkan dengan sempurna. Dan juga ketika kami meminum air ini, kami juga percaya Tuhan memberikan kesembuhan. Dalam nama Yesus, bagi kami yang percaya, terimalah kesembuhan pada kesempatan saat hari ini. Mari kita meminumnya. In the name of Jesus. Saudara bisa habiskan seperti saya menghabiskannya, Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa menyiapkan gelas seperti ini atau kecil juga tidak apa-apa ya Bapak Ibu Saudari. Sesuai dengan kalau saudara sudah sakit, kadang ada orang-orang tertentu yang tidak bisa meminum air putih banyak. Ya saudara siapkan kecil juga tidak apa-apa. Ya kita percaya itu semua boleh menjadi alat kesembuhan di tangan Tuhan. Biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus yang memulihkan setiap tubuh-tubuh yang sedang sakit pagi hari ini dengan sempurna. Aku berdoa. Biarlah Roh Kudus menjamah, memulihkan. Terimalah kesembuhan ini yang berasal daripada Tuhan. Haleluya. Sembuhkan ya Tuhan. Sembuhkan. Bahkan mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan, aku juga berdoa. Kami ikat, kami putuskan setiap kuasa kegelapan itu di dalam nama Yesus. Tuhan, bertatalah dalam hati, dalam tubuh kami, dalam rumah kami, dalam area di mana kami ada tinggal. Bertatalah dalam nama Yesus. Hamba berdoa, biarlah malaikat-malaikat pelindung-Mu yang Kau kirim bagi setiap kehidupan kami yang dikuasai oleh kuasa kegelapan, yang rumahnya dikuasai oleh kuasa kegelapan. Kami juga berdoa, malaikat-malaikat pelindung-Mu yang memberikan penyertaan, penjagaan yang sempurna buat setiap kehidupan kami dan keluarga kami, seisi rumah kami. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Thanks God, haleluya, amin. Saudara, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini. Yuk, buat kalian semua dimanapun kalian berada, kalian juga bisa tonton channel YouTube Pastor Deso dengan juga mensubscribe-nya di sana. Kalau ada tema-tema yang memberkati, saudara pasti setiap hari saya tampilkan tema-tema yang memberkati. Tontonlah ketika saudara memiliki waktu luang, sebelum saudara beristirahat, ketika saudara bangun pagi, saudara tontonlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu. Di sana paling sekitar 50 sampai 1 jam saja karena hanya khotbah yang saya tampilkan kalau di channel sebelah. Ya jangan lupa di komen, di subscribe Bapak Ibu Saudari. Tuhan Yesus memberkati dimanapun kalian berada. Salam dari saya sekali lagi Pastor Deso. Semangat selalu dimanapun kita berada. Sampai ketemu kembali besok pagi di waktu yang sama. God bless you. Salam dari saya, bersih jiwa, menyegarkan. Bye bye. Terima kasih buat kalian semua.